Shalom, salam sejahtera. Yang terhormat Pemuji UKIN PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, saya Julita Polabati, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di Universitas Cendrawasih, program studi pendidikan fisika dengan NIM 20220161567176. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja dengan materi Teorema Torricelli menggunakan model problem-based learning di kelas 11 IPA 2 SMA YPPK Sidoarjo Biak, Papua. Mohon saran dan masukannya untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Memberi salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, ya baik, silakan duduk. Ya baik, untuk kita memulai pembelajaran kita di hari ini, Ibu minta kesediaan dari salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Siapa yang mau maju? Oke, baik, amin. Teman-teman dan ibu, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini. Berikanlah kami akal dan berilah kami akal dan budi agar kami bisa menerima pelajaran pada pagi hari ini dengan baik seperti Tuhan kehendak-Mu. Tuhan, inilah doa dan pengantaran pesan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik, terima kasih Aprilio. Baik, apa kabarnya semua hari ini? Baik, Bu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hari ini ada tiga, Bu. Asal kamu sakit, puas sama Isai Hijri. Oke ya. Kita doakan teman kita yang sakit segera sembuh ya. Oke, baik. Bu Guru lihat ini masih pagi tapi sudah lulus. Jadi kita mau tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat satu seperti yang biasa kita lakukan ketika kita belajar fisika. Siapa yang mau pimpin kita? Oke, Carlitos lagi semangat ini. Baik teman-teman, untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, saya minta teman-teman untuk berdiri. Oke, semua berdiri. Kita mau tepuk semangat. Tepuk semangat satu. Kita akan mulai belajar fisika. Belajar fisika kita hari ini. Oke, kita akan belajar tentang teorema Torricelli. Namun sebelum itu, Ibu akan memberikan tes untuk melihat kemampuan awal kalian dalam materi teorema Torricelli ya. Ibu beri waktu 5 menit. Nanti kalian kerjakan. Ibu bagikan ini lembar kerja ya. Kalian jangan lupa tulis namanya. Tulis namanya ya. Ibu beri waktu 5 menit. Silakan kalian kerjakan. Jawab masing-masing. Ya, silakan kerjakan. 5 menit waktunya diberikan. Silakan dikumpulkan, waktunya sudah habis. Ibu minta bantuannya Andino untuk kumpul teman-teman punya ya.
lalu, kalian masih ingat materinya minggu lalu tentang apa? Bernauli. Oke, itu bernauli. Siapa yang bisa jelaskan ke guru atau ada yang masih ingat tentang konsep buku bernauli? Siapa? Siapa yang masih ingat? Oke, Reni. Coba Reni, guru mau dengar suaranya Reni. Fluida dengan tekanan yang tinggi memiliki kecepatan yang kecil. Fluida dengan tekanan yang tinggi memiliki kecepatan aliran fluida yang kecil. Oke, baik, tepuk tangan untuk Reni. Jadi itu tentang konsep buku bernauli. Itu kita sudah belajar minggu lalu ya. Baik. Hari ini kita mau belajar tentang teorema Torricelli. Silahkan kalian amati tayangan video yang akan ibu tayangkan di depan. Kalian perhatikan ya. Oke, kalian sudah perhatikan tayangan video di atas? Itu tentang apa? Itu gambar apa tadi videonya? Tentang tangki air yang ditaruh di tempat yang tinggi. Oke, tentang tangki air yang ditaruh di tempat yang tinggi. Biasa dibilang tandur ya. Siapa yang di rumahnya ada tangki air? Seperti itu? Ya, bagaimana peletakannya di rumahnya kalian? Diletakkan pasti lebih tinggi. Nah, mengapa tangki atau tandon air ini diletakkan di tempat yang tinggi? Kemudian tadi kalian perhatikan kerannya diletakkan di bagian mana? Bawah. Pertanyaan itu nanti akan kita jawab bersama, dalam materi pembelajaran kita hari ini tentang teorema Torricelli. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model problem based learning atau model pembelajaran berbasis masalah ya. Jadi nanti ada masalah yang diberikan. Peserta didik atau kalian nanti akan mampu menganalisis pengaruh antara ketinggian air terhadap kelajuan dan jarak jatuh air pada sebuah tangki bocor dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model problem based learning, kalian nanti akan mampu menganalisis penerapan teorema Torricelli dengan tepat dan benar. Kemudian yang ketiga, melalui eksperimen sederhana dan diskusi, kalian nanti akan mampu menganalisis besaran-besaran yang mempengaruhi kecepatan air yang keluar melalui lubang kebocoran dengan tepat dan benar. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama di hari ini. Apa manfaat kita mempelajari pelajaran hari ini yaitu teorema Torricelli? Manfaatnya yaitu nanti kalian memiliki kemampuan memodifikasi dan mencipta produk teknologi yang menggunakan konsep Torricelli dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa saja kegiatan yang akan kita lakukan hari ini? Yang pertama, nanti ada pretest itu tadi yang sudah kalian lakukan ya. Kalian sudah kerjakan tadi. Kemudian setelah ini kita akan bersama-sama melakukan eksperimen sederhana ya, eksperimen sederhana. Kemudian nanti kalian akan berdiskusi. Setelah itu kalian akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Kemudian kita akan menarik kesimpulan bersama. Kemudian nanti memberi solusi dari permasalahan. Nanti ada masalah yang diberikan. Kemudian kita pecahkan bersama-sama. Kemudian Bu Guru akan melakukan penilaian. Jadi ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nanti Bu Guru mau lihat kalian di tiap kelompok bagaimana sikap kalian dalam bekerja sama. Baik, ini ada masalah di depan. Ada masalah ya. Coba kalian perhatikan ini gambar apa? Bendungan ya, bendungan atau biasa disebut dam. Ya. Kalian perhatikan gambar 1 dan gambar 2 ini. Ini ada apa ini? Air ya. Bagaimana airnya di sini? Sangat kencang ya, sangat deras. Kalian perhatikan ini. Nah, kalian perhatikan gambar 1 dan 2 ini yang memperlihatkan air yang keluar dari lubang yang berada di sekitar dam atau bendungan. Nah, kecepatan airnya itu sangat tinggi atau sangat deras. Nah, masalahnya apa? Besaran-besaran yang menentukan sampai kecepatan air ini sangat deras.
Kemudian kalian juga akan menentukan jarak terjauh air ya. Oke, ayo bantu Bu Guru menjawab masalah di atas. Kalian adalah ilmuwan muda yang penuh semangat. Baik, Bu Guru akan membagikan LKPD yang akan kalian kerjakan nanti secara berkelompok ya. Nanti ada alat dan bahan yang disediakan di depan. Nanti silahkan kalian ambil perwakilan dari tiap-tiap kelompok. Ini kelompok kontinuitas. Ini ya, silakan dibaca LKPD-nya. Namun sebelum itu kalian silakan maju ke depan untuk mengambil alat dan bahan sesuai dengan yang ada di LKPD. Ayo perwakilan tiap kelompok silakan maju. Iya. Baik, karena kalian semua sudah mengambil alat dan bahan, silahkan kalian kerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang ada di LKPD. Kalian kerjakan secara berkelompok ya. Bu Guru mau lihat kalian kerja sama, jadi kalian bagi tugas. Ada yang bagian mengamati, ada yang bagian tambah pilih. Oke, silakan. Airnya diberi warna ya. Oke, baik. Silakan dikerjakan. Jangan lupa stopwatch-nya ya. Kalau kalian sudah selesai mengambil data, silakan kalian menganalisis datanya ya. Setelah analisis datanya, kalian lihat baik-baik. Kalian bisa mencari dari buku-buku yang sudah dibagikan. Kemudian kalian bisa lihat juga di internet ya. Kalau ada yang bawa HP, silakan mencari informasi melalui HP lewat internet juga. Oke, sudah ya? Sudah selesai semuanya? Oke, sudah selesai. Sekarang waktunya kita akan mempresentasikan hasil yang sudah kalian dapatkan dalam kelompok kalian. Ibu mulai dari kelompok Bernoulli. Silakan dari kelompok Bernoulli, siapa yang mau mewakili? Apriska, ya baik Apriska. Teman-teman kelompok lain silahkan perhatikan temannya Apriska. Nanti kalian bandingkan dengan hasilnya kalian ya. Ya silakan Apriska. Kami dari kelompok Bernoulli akan mempresentasikan hasil kerja kami. Dari data hasil percobaan, bangunan dengan ketinggian dari mulut tabung ke titik bocor sepanjang 5 cm, ketinggian air dari dasar tabung ke titik kebocoran 15 cm, dan jarak dari lubang ke titik pancuran pertama sebesar 12 cm. Lubang B dengan ketinggian dari mulut tabung ke titik bocor sekitar 10 cm, ketinggian air dari dasar tabung ke titik kebocoran 10 cm, dan jarak dari lubang ke titik pancuran pertama 19 cm. Dari lubang C dengan ketinggian dari mulut tabung ke titik bocor 15 cm, ketinggian air dari dasar tabung ke titik kebocoran 5 cm, jarak dari lubang ke titik pancaran pertama 20 cm.
Sekian, terima kasih. Oke, bagaimana dengan yang lain? Angkanya sama kah atau beda? Ada yang beda ya, tapi polanya sama ya. Ya, sekarang kita akan bagian menganalisis data, ya. Coba dari kelompok Bernoulli. Dari tadi hasil percobaannya itu bagaimana dengan jaraknya? Jaraknya itu semakin tinggi air. Bagaimana semakin tinggi air? Jaraknya semakin apa? Semakin tinggi air, maka jarak yang dibutuhkan semakin besar. Ya, jarak pancuran airnya semakin jauh ya. Oke, baik. Coba dari kelompok Bernoulli menjawab analisis data yang nomor 1 dengan nomor 2. Silakan. Siapa yang mau? Oke. Coba Niko berdiri Nas, supaya suaranya kedengaran. Yang lain perhatikan ya. Pertanyaan yang pertama. Bagaimanakah kecepatan pancuran ketiga lubang tersebut? Antara lubang yang memasukkan air paling kuat dan yang paling lemah. Kecepatan pancuran ketiga lubang tersebut berbeda-beda. Kalau yang paling kuat itu terletak di lubang C, kalau yang paling lemah terletak di lubang A. Oke, dari kelompok Bernoulli mengatakan bahwa hasil diskusinya mereka yang memancarkan air paling kuat pada lubang C dan yang memancarkan air paling lemah pada lubang A. Ada yang jawabannya berbeda dari kelompok lain? Ada? Atau sama? Sama. Oke, sama ya. Oke, nomor 2. Pertanyaan yang kedua, bagaimanakah jangkauan pancuran air untuk setiap lubang pada lubang plastik? Jarak jangkauan untuk setiap lubang berbeda-beda. Jarak jangkauan pancuran air yang paling besar yaitu pada lubang C, dan jarak jangkauan pancuran air paling kecil yaitu pada lubang A. Oke, jarak jangkauannya bagaimana? Yang paling besar jarak jangkauannya yang pancuran di lubang apa? C ya. Semua sama? Sama. Oke. Baik, selanjutnya dari kelompok kontinuitas. Mau ditampilkan? Oke. Dari kelompok kontinuitas akan menampilkan hasil diskusi mereka melalui PowerPoint. Silakan dari kelompok lain perhatikan ya. Yang menentukan kecepatan air yang keluar sama tinggi dari lubang hubungan adalah ketinggian. Jadi di sini ketinggian mempengaruhi kecepatan air yang keluar dari hubungan. Hasil pengamatan yang kami lakukan. Ya, hasil pengamatannya mirip ya. Oke, kalian perhatikan ini hasil pengamatan dari kelompoknya kelompok kontinuitas. Polanya sama seperti kelompok Bernoulli dengan yang lainnya, sama tidak pola hasilnya? Sama ya? Sama ya, baik sama. Kemudian analisis datanya nomor 3 dan 4 karena tadi kelompok Bernoulli sudah menjawab 1 dan 2. Bagaimanakah hubungan antara ketinggian air dan kecepatan pancuran air? Jadi sebelumnya seperti yang tadi dikatakan, di mana ketinggian air mempengaruhi kecepatan air. Jadi semakin tinggi air maka semakin besar kecepatan pancuran air yang keluar. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompoknya. Mari kelompok kontinuitas akan duduk. Selanjutnya kelompok Torricelli. Kelompok Torricelli, silakan membaca hasil analisis datanya yang nomor berapa? 5 ya? Iya, 5. Nomor 5, bagaimana hubungan antara ketinggian air atau membuat terhadap waktu yang diperlukan air untuk mencapai dasar. Semakin tinggi air maka waktu yang diperlukan semakin besar. Ya, semakin tinggi air waktu yang diperlukan semakin besar. Baik, selanjutnya kelompok venturimeter. Silakan kelompok venturimeter. Baik, selamat siang Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil presentasi kami untuk kerja kelompok ini. Bagaimana hasil pengamatan yang telah kalian buat? Buatlah analisisnya dikaitkan dengan permasalahan yang ada. Dan jawaban kami adalah besarannya mempengaruhi kecepatan air yang keluar dari lubang di sekitar dam atau bendungan adalah ketinggian air dari lubang menuju permukaan air.
Semakin besar ketinggian air tersebut, maka kecepatan air yang keluar dari lubang juga akan semakin besar. Sekian dari kami. Mungkin ada jawaban lain dari teman-teman. Ada yang mau menambahkan lagi? Oke, dari kelompok kontinuitas. Pada kelompok ini, kalau pendapat kami, besarannya mempengaruhi jarak terjauh air yang keluar dari lubang untuk menyebut ke dasar tanah dan ketinggian air dari lubang ke dasar danau dan ketinggian air dari lubang ke permukaan air. Semakin besar ketinggian air dari lubang ke dasar danau dan lubang ke permukaan air, maka semakin jauh jarak air yang keluar dari lubang untuk menyentuh dasar lautan. Oke, baik. Jadi dari kelompok perimeter memberikan penyelesaian masalah tentang bagaimana besaran apa yang mempengaruhi kecepatan air. Kalau dari kelompok kontinuitas tentang jarak terjauh air. Oke, baik, kita tepuk tangan untuk Oke, baik, terima kasih kalian sudah berdiskusi, sudah mempresentasikan hasil kerja kalian. Sebentar KKPD-nya dikumpul ya. Baik, guru akan memberikan kesimpulan dari eksperimen kita hari ini tentang teorema Torricelli. Jadi teorema Torricelli ini yang mendapatkannya atau yang menemukannya itu namanya Evangelista Torricelli. Makanya dinamakan teorema Torricelli. Oke. Baik. Teorema Torricelli ini dia hanya berlaku ya. Jadi ada syarat berlakunya teorema Torricelli ini jika ujung atas wadah terbuka. Kemudian luas lubang jauh lebih kecil daripada luas penampang wadah. Jadi luas lubang kebocoran itu harus lebih kecil daripada luas penampang wadah. Kalau sudah lebih besar berarti teorema Torricelli sudah tidak berlaku. Jadi syaratnya yang pertama wadahnya harus terbuka, kemudian yang kedua lubangnya jauh lebih kecil daripada luas penampang wadah. Nah, kemudian apa sih teorema Torricelli itu? Jadi Torricelli mengatakan bahwa kelajuan fluida menyembur keluar dari lubang yang terletak pada jarak h di bawah permukaan atas fluida dalam tangki sama seperti kelajuan yang akan diperoleh sebuah benda yang jatuh bebas dari ketinggian h. Jadi teorema Torricelli ini mengatakan bahwa kelajuan atau kecepatan air yang keluar dari lubang itu sama dengan kelajuan yang akan diperoleh sebuah benda yang jatuh bebas dari suatu ketinggian. Itu teorema Torricelli. Selanjutnya kalian perhatikan ini. Kita akan menyimpulkan tadi permasalahannya kita melihat besaran-besaran apa sih yang mempengaruhi kecepatan air yang keluar dari bendungan itu. Kenapa kecepatannya sangat besar atau sangat deras, kemudian jarak terjauhnya itu dipengaruhi oleh apa saja. Nah, oke, kalian perhatikan ke depan. Di sini ada wadah. Nah, ini wadah. Ini jarak dari permukaan air sampai ke titik kebocoran ini disimbolkan dengan H. Kemudian dari titik kebocoran sampai ke dasar wadah disimbolkan dengan H2. Kemudian dari permukaan sampai dasar disimbolkan dengan H1. Ya, kemudian ini jarak terjauhnya, jarak terjauh air yang keluar dari lubang kebocoran. Nah, selanjutnya untuk besaran-besaran yang menentukan jarak terjauh yang keluar. Jadi apa yang mempengaruhi jarak terjauhnya? Tadi apa? Ketinggian, ya. Ketinggian dari lubang, ya, ke dasar dam, kemudian ketinggian air dari lubang ke permukaan. Semakin besar ketinggian dari dasar dengan dari permukaan, maka semakin jauh jarak air yang keluar dari lubang untuk menyentuh dasar air. Jadi kecepatannya itu dipengaruhi oleh ketinggian air. Jarak terjauh juga dipengaruhi oleh ketinggian air. Selanjutnya kita buat kesimpulan bersama. Semakin tinggi air, semakin besar kecepatan dan jarak pancuran airnya. Jadi permasalahan yang tadi itu, kenapa bisa air itu menimbun sangat deras? Apa yang mempengaruhi
supaya air yang keluar itu lebih deras. Kalau misalnya kalian nanti bandingkan tanduknya ditaruh di bawah dengan ditaruh di ketinggian, ya, air yang lebih deras keluar yang di mana? Yang ditaruh lebih tinggi. Dari tadi kalian sudah mengawalinya dengan pretest. Sekarang kita akan masuk ke dalam post test, tapi kita pakai quizzes ya. Oke, kalian silakan join di quizzes. Itu di depan sudah ada kodenya. Silakan kalian bergabung. Oke ya, guru mulai ya. Are you ready? Oke, kita mulai. Silakan kerjakan. Siapa yang berada di posisi pertama? Posisi pertama ada Nova, kemudian yang kedua Selina, kemudian yang ketiga Grace. Tepuk tangan. Karena mereka sudah masuk dalam 3 terbesar, jadi nanti guru akan berikan hadiah ya. Hadiah. Oke, tadi posisi pertama tadi dimenangkan oleh siapa? Nova. Oke Nova, ini hadiah untuk Nova ya. Yang kedua tadi Selina. Dan yang ketiga Grace. Oke. Baik, nanti dibagi-bagi ya dengan teman-teman. Terima kasih kalian sudah melaksanakan kuis dengan baik, sudah menjawab kuis dengan baik. Selanjutnya kita masuk dalam refleksi pembelajaran. Nah, di refleksi pembelajaran ini kalian akan memberikan penilaian selama melaksanakan pembelajaran hari ini. Kalian berikan guru gambar 1 atau gambar log ini jika pembelajaran tidak menyenangkan tapi kalian paham. Berikan guru gambar yang kedua jika pembelajarannya menyenangkan tapi kalian tidak paham. Kemudian berikan guru gambar yang ketiga jika menyenangkan dan kalian paham. Oke, silakan ambil gambar masing-masing yang sudah berguru, taruh di meja kalian. Oke, sudah semua? Semua bisa diangkat. Silakan. Oke, baik. Ada yang memberikan bintang, kemudian ada yang love. Oke, baik. Terima kasih untuk penilaian pembelajaran hari ini. Oke, guru juga sangat senang belajar dengan kalian hari ini. Kalian cukup aktif, ya dalam melakukan eksperimen dan diskusi. Semoga di pertemuan-pertemuan selanjutnya kalian lebih aktif lagi. Nah, dari sekian banyak kelompok, ya, dari keempat kelompok ini ada satu kelompok yang guru rasa dia paling aktif dan paling baik dalam melakukan presentasi kelompoknya. Kelompok siapakah itu? Kelompok kontinuitas. Oke, oke, baik ya. Pertemuan selanjutnya kita sudah masuk di dalam ulangan akhir semester ini. Oke, guru harap kalian mempersiapkan dirinya kalian dengan baik, tetap jaga kesehatan, tetap belajar di rumah, supaya nanti kita bisa bertemu lagi di semester berikutnya, di semester berikutnya. Ya, kata motivasi dari ilmuwan kita, dari Albert Einstein. Dia mengatakan bahwa once you stop learning, you start dying. Artinya, begitu Anda berhenti belajar, Anda mulai sekarat. Jadi, mari kita tetap terus belajar.
belajar. Tangan untuk pembelajaran. Baik, karena kalian sudah selesai belajar, kita kembali menambah semangat lagi dengan tepuk semangat 2. Siapa yang mau memimpin kita dalam tepuk semangat 2 hari ini? Oke, Grace. Silakan semuanya berdiri. Semangat 2. Aku bisa. Kamu bisa. Kita bisa. Semangat. Silakan